Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Ratas TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Agus Supriyanto di channel Ratas TV, channel yang tajam, berani dan informatif. Pemirsa Ratas TV dimanapun Anda berada, Anda khususnya warga Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Kali ini kita ada dalam rubrik Info Niaga. Nah, saya perkenalkan dua tamu ini adalah dari PT Perseroda PITS, yaitu pembangunan investasi Tangerang Selatan ya. Yaitu yang pertama adalah diperkenalkan Ibu Sinta selaku Humas PT Perseroda PITS. Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam Bapak, terima kasih udah invite kami Pam Tangsel ke sini. Terima kasih. Terima kasih. Sehat-sehat ya Bu Sinta ya. Iya. Terima kasih. Makin cantik di studio. Oh, Masya Allah, terima kasih Bapak. Oke. Ya, Bu Sinta ini adalah Humas PT PITS ya. Ya, jadi salah satu BUMD di Tangsel dan satu-satunya badan usaha milik daerah di Kota Tangerang Selatan. Kemudian di samping saya juga ya, ibu yang gagah juga, meskipun saya agak tua sedikit tapi lebih senior ya kan, yaitu Ibu Rika Anjulika. Bu Rika Anjulika adalah sebagai marketing communication dari PT Tirta Tangsel Mandiri. Ya pemirsa, PT Tirta Tangsel Mandiri adalah PT Tirta Tangsel Mandiri adalah mitra PT Perseroda. Kita akan bincang-bincang mengenai soal payung air. Air ini adalah sebuah kebutuhan ya. Allah SWT memberikan air sebagai sumber kehidupan ya. Dan masyarakat Tangsel ini juga pastinya sudah banyak membutuhkan air. Hanya air seperti apa nanti kita akan bahas. Ya, kita akan bahas mengenai pelayanan air ya, seperti apa sih gitu kan. Kemudian Perseroda PT PITS ini melakukan jangkauan pelayanan air kita seperti apa. Kemudian ya kita akan bahas banyak menarik nanti gitu. Yang pertama mungkin kita akan tanya dulu ke Ibu Sinta ya. Bu Sinta, mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa Ratas TV tentang mungkin sekilas tentang apa sih Perseroda PT PITS itu secara singkat biar bisa juga tahu nanti kan. Silakan Bu. Terima kasih banyak Bapak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Sinta, Humas Perseroda PITS. Saya juga mau menyapa para pelanggan Perseroda PITS. Salam kenal Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah menjadi pelanggan Perseroda PITS, pelanggan setia. Mungkin saya akan menjelaskan sejarahnya ya Pak ya gitu. Dari Tangsel ini Perseroda PITS itu apa sih gitu kan ya. Mungkin kalau saya sih sudah pede gitu kan, dan bahwa dengan masyarakat yang ada di Kota Tangerang Selatan ini sudah mengenal Perseroda PITS itu apa gitu kan ya. Nah, jadi Tangerang Selatan ini kan awalnya itu bergabung dengan kabupaten ya Pak ya. Ada kabupaten, kemudian ada pemecahan. Pemecahan itu dari kabupaten ada Kota Tangerang, kemudian ada Kota Tangerang Selatan. Nah, pada waktu awal didirikannya waktu itu oleh Ibu Hajah Airin Rahmidiani selaku Wali Kota Tangerang Selatan, beliau itu mendirikan Pam Tangsel. Ya, awalnya Pam Tangsel itu adalah PT Pak. Ini perusahaan air minum ya? Perusahaan air minum. Perusahaan air minum yang ada di Kota Tangerang Selatan. Memang pada awalnya itu belum ada di Kota Tangerang Selatan ini untuk pengolahan air pam. Untuk di pemukimannya belum ada ya. Nah, didirikanlah PT PITS pada waktu itu. Kita didirikan itu tahun 2014. Itu kita dalam bentuk holding Pak. Ya, jadi holding itu divisi ya Pak ya. Ada divisi pengolahan air minum, kemudian ada limbah, kemudian ada pasar gitu kan. Dari 2018 itu kita mulai mulai pemasangan jaringan Pak. Ya, dari 2014 tuh sampai 2018 apa sih gitu. Kita kan pasti kan akan ada regulasi dulu kan ya Pak ya, nomor 1 gitu kan. Nah, kemudian dari 2018 kita kerjasama dengan PT Tirta Tangsel Mandiri.
Oh. PT Tirta Tangsel Mandiri yaitu Bu Rika ini kita udah kerjasama itu sampai 30 tahun Pak. Sampai 30 tahun kurang lebih itu dengan investasi sebesar 313 miliar ya Bu ya. Gitu. Nah kita kerjasama, kemudian jaringan kita mulai pasang gitu dari 2018. Kita itu masuk di zona ada masing-masing zona kan ya Pak pada waktu itu kan. Kita ada 3 zona. Kita zona yang udah dilalui itu di daerah Pamulang, Ciputat, Ciputat Utara ya Bu ya, atau Ciputat Timur, maaf, Ciputat Timur, iya gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, kita ada perubahan Pak, gitu. Alhamdulillah dari situ juga kita sudah mendapatkan pelanggan, gitu kan ya, jaringan juga sudah dilalui, gitu. Seiring berjalannya waktu di tahun 2023 kita peluburan Pak dari PT berubah menjadi Perseroda. Jadi sekarang udah nggak ada PT PITS. Jadi badan hukumnya ada. Iya betul gitu, PT PITS nggak ada. Sekarang adanya Perseroda PITS gitu. Nah mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak Pak? Apa yang mendasari perubahan dari PT ke Perseroda itu? Ya, betul. Tentunya memang kita itu kan adalah BUMD ya, Badan Usaha Milik Daerah gitu kan, itu kan di bawah naungan pemerintahan. Kenapa sih kita mau berubah menjadi Perseroda perusahaan daerah gitu kan ya? Karena memang kita fokusnya untuk di bisnis tapi di bawah naungan pemerintah. Kita untuk bisnis mencari untung untuk apa? Untuk Kota Tangerang Selatan. Selain untuk Kota Tangerang Selatan juga kita mencari untung untuk masyarakat di Tangerang Selatan. Kenapa mencari untung untuk masyarakat Kota Tangerang Selatan? Jelas. Karena apa? Kita itu memberikan investasi untuk masyarakat dijauhi dari yang pertama. Kalau misalkan kita sekarang kan yang namanya air minum itu, kita tuh saingannya air tanah ya Bu ya. Saingannya air tanah gitu, dimana memang masyarakat ada sebagian masyarakat yang memang air tanahnya juga masih bersih kok gitu kan ya, masih bisa diminum, dinanak nasi apa segala macam. Kita kan tidak tahu tuh di sana gitu kan, apakah nanti dari air itu terjadi mohon maaf itu stunting, cacingan segala macam gitu kan. Kita tuh menyalahkannya dari makanan, dari apa segala macam, padahal itu dari air minum yang mereka konsumsi dari air tanah. Nanti juga bisa terkontaminasi Bu. Betul seperti itu gitu. Nah makanya dengan adanya kita membantu masyarakat Tangsel untuk bisa lebih sehat lagi. Seperti itu. Luar biasa penjelasannya. Jadi pemirsa dan pelanggan juga makin tahu harusnya kan dengan penjelasan Bu Sinta tadi. Nah sekarang kita beralih ke Bu Rika ya. Bu sebelum masuk ke pertanyaan yang berlanjut, mungkin Bu Rika jelaskan apa sih yang mendasari kerjasama dengan Perseroda PITS itu kan, atau memang sudah punya chemistry-nya atau seperti apa gitu. Baik, terima kasih waktunya. Selamat siang, sore, pagi. Bu Rika, jadi mungkin saya sedikit menyambung dari Bu Sinta tadi, bahwa hubungan kemitraan ini karena memang dari pemerintah Kota Tangsel membutuhkan untuk memiliki PDAM. Nah, akhirnya dibuka kebutuhan tersebut dan kami selaku pelaku air minum juga akhirnya bekerja sama dan kami terpilih gitu istilahnya untuk selama 30 tahun sama-sama. Nah, kami bentuknya adalah kerjasamanya adalah selama 30 tahun itu adalah membangun dan mengolah air minum. Jadi membangun instalasi dan mengolah air bakunya sampai dengan ke rumah pelanggan. Jadi menanam jaringan sampai dengan membantu yang namanya marketing. Dalam marketing ini bukan kita yang jualan, tapi kita membantu saja Fus. Makanya kenapa kita memberikan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat, karena kebetulan seperti yang Ibu Sinta sampaikan bahwa Tangsel ini baru. Mungkin kalau di kabupaten udah ada ya, di Kota Tangsel ini baru, sehingga karena baru butuh pemahaman yang lebih, dimana Kota Tangsel ini kan menjadi urban ya, kota urban yang penuh perkembangannya luar biasa.
sehingga kebutuhan air bersih itu penting untuk mendapat pengakuan dari Masyarakat ya. masyarakat maupun dari dunia. Iya, ya. Sebuah kota itu kalau terakses air bersih itu berarti kotanya termasuk kota yang berkembang, Iya, iya. kota yang maju. Nah, kota Tangsel termasuk yang membutuhkan itu. Nah, dengan sejalan kebutuhan tersebut, maka kami merasa harus lebih sering lagi memberikan informasi Iya. terkait bahayanya air tanah. Iya, iya. Karena air tanah ini selain dari dampak krisis climate change atau perubahan iklim, juga karena pertambahan populasi. Ya. Jadi yang semakin meningkat di sini di Tangsel ini luar biasa. Ya, Begitu jadi Tangsel penuh gitu ya, jalanan bagus, tol banyak. Tentu akhirnya masyarakatnya bertambah banyak. Kebutuhan yang awalnya sebetulnya saya ketahui bahwa Tangsel itu sebetulnya konservasi. Ya. Dulunya banyak kebun anggrek, ya kebun jati, tandok, istilahnya setu, Ya. sungai. Itu kan tertutup semuanya akhirnya menjadi rumah. Ya. Nah itu akhirnya kita punya akses air di air tanah itu tidak lagi layak untuk dikonsumsi. Oh, Walaupun dirasanya di mata masyarakat bening, ya. sama beningnya dengan air minum yang lain, namun kualitasnya tidak terjamin. Jadi yang terjamin, yang kita maksud terjamin, kita kan nggak punya ukuran untuk air tanah. Namun air pump atau air minum perusahaan air bersih ini dari Persero Dapids, Ya. itu kita punya indikator yang menyatakan Ya, ya. bahwa air itu bersih, ada 5. Nah, jadi makanya kenapa kita punya laboratorium yang harus yang setiap hari harus kita cek untuk air yang dikeluarkan ke masyarakat. Ya, pemirsa, ini sangat bermanfaat. Rupanya air minum ini sangat penting ya. Saya juga tahu juga baru tahu bahwa memang air minum yang berkualitas baik itu ya memang harus mulai standarisasi ya. Standarisasi yang seperti kalau di PDKTM tadi itu harus ada mulai labnya ya. Iya, diuji ya kualitasnya ya. Jadi kan kita menjaga K3, Pak. Kualitas, kuantitas, kontinuitas. Jadi kalau kualitasnya bagus tapi nggak kontinu juga dimarahin sama pelanggan. Iya, iya, iya. Ngadet-ngadet gitu ya. Iya, iya. Begitu kuantitasnya banyak, kita juga harus menjamin 5 tadi, warna, bau, Iya. mangan dengan E. coli. Jadi itu semua ada parameter. Jadi bisa di lab kami di internal untuk kita punya ada, kalau nanti biasanya sudah sebagian orang datang ke tempat kami dari sekolah maupun dari institusi, ketua RT atau semuanya sudah datang untuk melihat proses. Bahwa di sana ada laboratorium yang memang harus kita pastikan keluar itu dalam kondisi parameter Permenkes ya kan. Nah nanti secara reguler kita ngambil air dari pelanggan. Jadi apakah pipa-pipa yang dilalui masih bagus? Misalnya, jadi kita maintain setiap bulan. Jadi ada sampling yang kita lakukan untuk diperiksa di luar. Itu sekarang kami melakukannya di Pamjaya. Luar biasa. Nah, Bu, ini menarik tadi yang mungkin masyarakat juga mungkin ada yang belum tahu bahwa Tangerang Selatan itu kan kawasan banyak perumahan ya. Betul. Yang tadinya mungkin Bu katakan tadi banyak mungkin setu, banyak danau, kemudian ada yang dari sawah mungkin ada juga atau yang mungkin yang notabene airnya itu mungkin belum bersih ya. Saya lihat juga seperti contoh seperti terdekat sini di Sarwa Makmur ya. Itu kan itu juga rupanya memang saya lihat dari beberapa masyarakat tanah sini juga sebelumnya mengatakan gitu loh. Ada beberapa kawasan rumah itu yang memang airnya tuh tidak bagus, keruh. Saya juga kaget tuh, padahal perumahan. Rupanya mungkin dulu itu adalah bagian dari pembangunan sawah atau sungai atau apa gitu kan. Ya, karena memang airnya itu tidak bagus di perumahan gitu kan. Ya mungkin itu yang tadi ya yang dasari Kualitas air tadi ya harus dijaga. Nah, oke, baik. Kemudian Bu Sinta ini berarti artinya kerjasama yang dilakukan oleh Persero Dapids dengan PDKTM tersebut ya? Iya. Bukan tempat besar ya? Sama PDKTM gitu kan? Tirta Tangsel Mandiri ya? Nah, ini memang berarti sudah melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga memang PDKTM ini melakukan pengujian air dan bisa dikatakan sebagai
justru pelaksana Bu ya, yang melaksanakan untuk membuat jaringan tadi itu ya. Iya. Itu harus sudah sesuai prosedur Bu ya. Betul, ya, karena kita juga kan kalau kerjasama dengan TTM juga kan nggak asal kerjasama gitu kan, pasti kita di bawah naungan tim pembina, di bawah naungan pemegang saham, yang dimana pemegang saham itu adalah wali kota gitu kan. Nah kita di RUPS kan gitu kan, kita mau kerjasama untuk investasi menarik TTM itu sebagai investor kami gitu untuk pengelolaan sampai ke pelebaran jaringan gitu, seperti itu otomatis kita juga pasti tidak akan asal pilih juga Pak. Oke, luar biasa. Nah, sampai sekarang kira-kira jumlah pelanggan yang telah istilahnya menjadi pelanggan lah gitu kan, itu sudah berapa banyak? Dan mungkin bisa juga cakupan lainnya, zonanya tadi sebutkan kalau salah ada 3 zona kalau salah itu mana saja, mungkin bisa biar tahu juga gitu kan. Dan juga mungkin pemirsa yang belum belum jadi pelanggan, nanti bisa juga gitu kan untuk jadi pelanggan gitu kan. Silakan Bu. Oke, saat ini kita itu kan rombongan ada di zona 3 ya. Kemudian kita juga kan air bakunya itu dari Kali Angke ya, Kali Angke 1 gitu kan. Kali Angke 1 dengan layanan itu tadi yang sudah saya sampaikan ke Bapak, yaitu Ciputa, Cipta Timur dan Pamulang untuk saat ini gitu kan. Itu kurang lebih untuk ke pelanggan atau SL ya kita sebutnya itu ada 8.086 SL sampai saat ini. Nah, pada tahun 2023 kemarin, Persero David di bawah naungan Kota Tangerang Selatan, kita kerjasama dengan TKR, Tirta Kertara Harja Perundam di bawah naungan Kabupaten Tangerang. Kita kerjasama. Kenapa kita kerjasama? Karena pada waktu di awalnya kan itu kan wilayah Tangerang Selatan itu adalah wilayahnya kabupaten. Jadi belum ada pemecahan pada waktu itu. Jaringan dari Kabupaten Tangerang itu sudah ada jaringannya sampai ke Tangerang Selatan. Ya, nah kita kerjasama dengan TKR nih, gitu. Kita sudah sama dengan TKR. Jadi untuk wilayah-wilayah sekarang itu ada di zona 4, yakni Serpong Utara, kemudian Serpong, Pondok Aren, dan Setu. Ya, itu sudah menjadi ranah punya Tangerang Selatan. Jadi sekarang itu udah Tangerang Selatan itu udah pure Tangerang Selatan punya PAM Tangerang Selatan, yaitu Persero David. Gitu. Kalau misalkan harus digabung dari 2003 dengan zona 3 dan zona 4 yang baru saya sampaikan, itu kurang lebih sekitar 51 SL. 51.000 sambungan langsung. Itu udah keseluruhan dengan cakupannya dengan zona 4 yang kerjasama dengan TKR. Itu. Ya. Dan kalau menurut saya nggak tahu nih sudah berapa banyak dari jumlah penduduk Tangsel yang ada ini, mungkin kurang lebih berapa ya? Kalau boleh saya tambahkan, kalau di sekitar di zona 3 itu Pamulang sekitarnya itu 500.000, 500 sekian. Jadi memang zona 3 itu kan kapasitas produksi kami yang di zona 3 itu di Kali Angke 1 itu ada 200 liter per detik. Jadi kita mengolah itu untuk target pelanggan 33.000. Nah dengan 8.000 ini sebetulnya equal dengan 22.000. Makanya kita memprioritaskan yang memang penting seperti rumah sakit, ya kan, sekolah, dan kantor pemerintah, ya yang istilahnya betul-betul. Karena air minum ini juga kan sebagai mitigasi mitigasi bencana untuk daerah apabila terjadi yang namanya kekeringan atau bahkan banjir. Sehingga kita memprioritaskan yang fungsinya adalah untuk masyarakat banyak. Itu sih. Dan ini terpenting juga ingin ditanyakan, mungkin mudah-mudahan ini mewakili pertanyaan publik ke masyarakat. Nah, apa keuntungan atau kelebihan kalau seandainya masyarakat menjadi pelanggan Pitch ya? Dan mungkin selama ini juga tadi yang seperti Sinta katakan kalau masalah ada yang masih menggunakan air tanah, atau air biasa. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu supaya masyarakat tahu gitu kan. Kalau saya menggunakan air tanah itu seperti ini, kalau saya menggunakan jadi pelanggan Air Pitch itu seperti ini.
Ya, aman. betul. Mungkin Iya. kalian bisa tambahkan Iya. gitu. Oke. Silakan. Oke, kalau dari saya ya Iya. Pak ya, dari tentunya kami memang sebenarnya bukan saya dan Bu Rika, bukan, kita Kami. sebenarnya satu. Iya. Kita tuh kami gitu. Iya. Kalau misalkan Persero Dapids nggak ada apa namanya pengelolaan air, nggak akan menjadi PAM. Kalau misalkan pengelolaan air tidak ada pelayanan kami gitu kan, tidak akan menjadi PAM juga. Jadi kita tuh satu rumah, satu rumpun gitu kan. Nah ya apa namanya tadi itu pembahasannya itu kenapa air pump itu memang sangat penting ya Pak ya. Iya. Balik lagi ke yang saya tadi sudah sampaikan bagi kesehatan gitu kan ya. Kita juga sering kolaborasi juga dengan dinas apa namanya dinas kesehatan, kolaborasi dengan Cipta Karya. Kita sering mengadakan sosialisasi ke kelurahan-kelurahan, khususnya kelurahan-kelurahan atau kecamatan-kecamatan yang memang baru akan mulai di apa namanya untuk pengelolaan di zona keempat yang tadi saya sudah sampaikan itu gitu kan, seperti Setu, Pondok Aren gitu. Selalu kami sampaikan bahwa kalau air pump itu memang itu kita sudah sesuai dengan standar Kemenkes Pak. Oke. Ya, kita diambil dari air baku, kemudian dikelola apa namanya di lab yang memang sudah standarnya. Kemudian, nah air yang ada di pengelolaan TTM tersebut itu ada yang bisa langsung diminum ya Bu ya, gitu. Cuman memang kalau misalkan untuk sampai saat ini untuk yang sambungan langsung ke rumah-rumah itu memang belum langsung dari kran bisa langsung diminum. Tapi itu masih bisa dikonsumsi Pak. Gitu dari kran itu karena memang itu sudah difilter, sudah bagus semuanya. Itu bisa dipakai untuk masak nasi gitu kan, itu udah aman. Nah, jadi keuntungannya memang satu juga untuk efisiensi rumah tangga Pak. Ya, jadi nggak perlu harus apa namanya itu memasak menggunakan air galon gitu kan ya. Kemudian dari segi budget juga mungkin untuk di rumah tangga itu nanti akan meminimalisir apa namanya pembayaran token listrik Pak. Kalau misalkan pakai air tanah otomatis kan nanti pakai alat itu kan ya Pak ya, alat listrik itu otomatis itu kan akan menguras biaya. Itu per bulannya juga, jadi harus bayarnya double nanti kan ya Pak ya, loh kayak gitu kan, belum bayar buat galon buat masak, belum bayar buat listrik karena ini kan gitu walau bercanda gitu itu manfaatnya. Dan satu lagi menggunakan pump tangsel yang ada di Persero Dapids itu harganya amat sangat terjangkau sekali. Kita hanya pemasangan hanya 1.500.000. Sekali pemasangan. Sekali pemasangan tuh. Iya. Untuk seumur hidup Pak. Saya pemasangan gitu kan ya. Dan itu juga itu bisa sampai kurang lebih 10 meter ke atas ya Bu ya, gitu ya. Naiknya. Jadi nggak usah pakai mesin lagi. Betul. Jadi nggak usah pakai mesin lagi. Itu sampai lantai 2, lantai 3 juga itu sudah naik ke sana. Kemudian apa namanya itu kita juga selalu ada promo Pak. Iya, kita selalu ada promo. Jadi kalau misalkan setiap ada pemasangan kayak kemarin gitu apa namanya lagi ada hari apa namanya Hutangsel. Kita biasa suka ada promo itu bukan kayak voucher Bu. Dalam bentuk voucher. Jadi kalau misalkan ada pemasangan Bapak Ibu semua apa namanya sekali pemasangan 1.500.000 kita dapat voucher senilai Rp100.000. Dan memang sekarang lagi ada hari nasional apa namanya Idul Fitri ya. Menjelang hari Idul Fitri juga kita masih ada promo tersebut gitu. Jadi ayo Bapak Ibu semua warga Tangsel segera pasang pump tangsel untuk kesehatan Bapak Ibu semua. Untuk per bulannya berapa Bu? Nah kalau itu kan per meter per kubiknya itu kan gimana pemakaian ya Pak? Gitu. Nah kalau sekarang kan kita untuk harga meter per kubiknya itu dilihat dari golongan. Dari golongan itu di 6.000 ya Bu ya. Ya mungkin Ibu bisa jelasin tuh lebih detail lagi. Jadi mungkin saya tambahkan. Jadi kalau tadi kan manfaat air itu ada 2 sebetulnya. Bagi kesehatan dan bagi lingkungan. Ya kan, kalau bagi kesehatan tadi Bu Sinta sudah sampaikan, tapi bagi lingkungan adalah air tanah itu sendiri. Nah untuk tadi yang Bu Sinta sampaikan tentang kualitas ya, tentang harga yang dimaksud berapa sih, seberapa murah gitu kan, kalau dibanding dengan air galon atau apapun. Jadi kita menentukannya adalah
berdasarkan luas bangunan. Jadi seluruh PDAM itu menentukan tarif dari luas bangunan. Oke. Jadi dari luas bangunan dari PBB bisa ditentukan golongan tarifnya rumah tangga menengah, atas atau istilahnya sederhana. Dari situ, atau bahkan nanti ada yang namanya niaga kecil atau niaga besar. Dari sana bentuknya ada bisnis atau tidak ada. Ada sekarang rata-rata kalau untuk perumahan tuh itu di sekitar yang paling rendah ya, karena ada ada tingkatannya Pak. Jadi harganya itu ada progresif, ada 4. 0 sampai 1 sampai 10, 11 sampai 20, terus 30, baru di atas 30. Itu yang dikalikannya. Kurang lebih berapa, Bu? 6.000. 6.000 ya? 6.800 per kubik. Per kubik. Jadi kalau 1 kubik tuh saya bisa asumsikan 52 galon. Oke. Jadi kalau kita beli galon itu berapa? Dikalikan 52 itu harganya baru 6.800. Oke, kasarannya kalau misalkan satu rumah misalkan yang sederhana misalkan itu bisa berapa mengeluarkan uang untuk pelanggan untuk jadi pelanggan PAM? Kalau tadi ada biaya sambungan, ada 2 pembayaran ya, biaya sambungan di awal dan pemakaian per bulannya itu untuk 4 orang aja itu biasanya sekitar 100.000 ya, karena kan ada abodemen 25.000, terus ada pemakaian minimal pemakaian ada 5 kubik. Jadi 5 kubik tuh udah banyak sekali, udah pakai semuanya. Tapi biasanya sekitar 20 kubik. Satu bulan itu sekitar 100 sampai 150. Cukup murah lah itu. Cukup murah. Jadi kalau beli air galon itu 1 galon udah berapa itu? Iya. Dan lagi kan istilahnya itu sudah air bersih ya. Jadi tadi yang disampaikan di awal, kalau di kami bisa langsung diminum. Tapi karena kan materialnya pipa semua yang kami pakai sudah food grade. Jadi tidak lagi seperti dulu yang galvanis atau pipa PVC gitu ya. Jadi itu semua sudah food grade. Jadi sebetulnya aman untuk airnya dapat dikonsumsi. Gitu. Ini menarik. Mungkin ditangguh nanti jangan di spill semua, nanti kita akan di seksi next ya. Kita mungkin ya, yang kita bahas lebih dalam lagi gitu kan ya. Nah Bu, ini kebetulan momen sekarang ini adalah mendekati Hari Air Sedunia. Oke, jadi yang jatuh tanggal 25 Maret kalau salah ya. Bentar lagi kan. Nah mungkin dari PT Hits mungkin ada pandangan harapan apa gitu kan, maupun dari PT Air Sedunia ini. Jadi hari air itu akan jatuh tanggal 23 Maret. Tapi berhubung tanggal tersebut kita puasa dan mendekati hari raya, maka tentunya kami ada gerakan bersama untuk tetap istilahnya konsisten untuk menjaga lingkungan ini lebih baik, Kota Tangsel ini lebih baik untuk beralih dari air tanah ke air perpipaan. Karena satu itu dimanapun dari 10 tahun terakhir dari SDGs Sustainable Development Goals itu air kan ada di poin nomor 6. Jadi kita nggak boleh bangga sebetulnya punya air bagus. Justru selagi bagus kita jaga. Kita, sama dengan air dengan nyawa kita kan. Kita nggak tahu kapan kita nggak ada. Begitu juga air. Jadi kalau kita nggak jaga, kita tuh baru merasa air itu paling dilupakan ya. Begitu dia berhenti, baru kita ngerasa susah. Oh airnya nggak ada gitu. Nah sebelum itu terjadi, maka kita harus istilahnya menjaga. Jangan sampai yang rumah besar punya bagus-bagus pakainya air tanah. Jadi himbauannya tadi Bu Sinta udah kasih, ayo pasang, memang itu. Jadi concernnya adalah ayo sama-sama kita jaga kota ini untuk lebih asri, lebih dingin, karena dengan adanya air di dalam tanah kandungan tentu membuat udara semakin dingin. Nah ini ada isu juga, Kota Tangsel paling panas sih. Salah satunya. Nah itu karena memang pohonnya sudah berkurang, setunya sudah hilang. Jadi kan ayo sama-sama kita jaga, jangan istilahnya karena kita ngerasa rumah kita aja masih bagus air tanahnya, tetangga aja yang jelek, nggak gitu. Jadi semuanya harus kita sama-sama. Dengan adanya Persada Pits di Kota Tangsel, maka kita tidak hanya menyediakan air bersih, tapi juga menyehatkan kota ini. Jadi itu mungkin
untuk Hari Air Dunia. Ya walaupun temanya ada tentang glacier yang di Gunung Jaya di Papua, tetap isunya akan cair di 2026. Tentu ya kebayang kan, yang di atas sana saja yang 12.000 tahun itu habis, apalagi yang di bawah, yang kita yang di perkotaan, ya kan, yang banyak orangnya. Jadi istilahnya kesempatan ini kita menghimbau, ayo kita jangan nunggu nanti, saat ini kita berterima kasih sama Allah gitu kan, bahwa sudah selama ini diberikan air tanah yang luar biasa. Saatnya dijaga dengan air pump. Luar biasa. Dari Bu Sita mungkin? Kalau dari saya sama dengan slogan atau hashtagnya Persero David, sehat airnya lestari alamnya. Kenapa sehat airnya lestari? Sehat menggunakan airnya dari pump Tangsel, kita lestarikan alamnya. Ya, luar biasa. Oke, ini sebelum kita tutup Bu, mungkin masyarakat juga berarti akan butuh informasi. Nah, kira-kira ini kalau masyarakat yang ingin menanyakan informasi tentang layanan air minum tadi itu kemana Bu? Mungkin bisa disampaikan ya. Baik. Mungkin nanti next kalau kita ada lagi di podcast berikutnya, nanti mungkin bisa kita jelaskan. Boleh. Untuk warga Tangsel semua, khususnya untuk para pelanggan dan calon pelanggan, kita itu mempunyai media. Ada media sosial yaitu Humas Persero Dapids, ada website Humas Persero Dapids juga. Kemudian ada call center. Jadi bila mana Bapak Ibu semua mau menanyakan terkait PAM, itu bisa di 081 888 7487. Nah, untuk ulang lagi, baik. 081 888 7487. Nah, satu lagi Bapak. Jadi memang kita juga ada websitenya Pak ya, yang tadi saya sudah sampaikan di HTTPS, atau tinggal diketik aja PAM Tangsel, nanti akan keluar Pak website kami. Nanti di sana itu akan ada untuk itu cara pasang bagaimana, kemudian cara daftar itu seperti apa, kemudian untuk pembayaran kita itu udah sampai berapa nih untuk hari ini gitu kan. Itu bisa dilihat 3 bulan sebelumnya tuh untuk pengecekan pembayaran, itu bisa dilihat di situ semua. Oke, luar biasa. Dari Bu Sunda barangkali Murika, maaf. Bisa aja. Sekali kita ada statement buat masyarakat, itu barangkali. Mungkin kalau dari kami, istilahnya satu, kita harus peduli tidak hanya untuk sendiri, tapi sudah mulai untuk lingkungan, lingkungan yang sehat, lingkungan yang asri. Tadi sesuai tagline Pesroda, tentu tempat tinggal kita adalah yang paling terpenting, karena kita hidup tidur di situ kan. Jaga air tanah dan segera beralih ke air perpipaan Tangsel. Oke, luar biasa. Pemirsa, ya ini air adalah yang sangat bermanfaat. Nah, masyarakat yang belum mengetahui soal air, bahkan mungkin ada yang belum menggunakan air pump, mungkin ada, kalau masih ragu bisa nanti menanyakan ke informasi yang sebentar lagi gitu kan. Karena air pump tadi dikatakan oleh Bu Rika juga bahwa sudah terjamin kualitasnya, sudah steril dan banyak keuntungan dapat. Kemudian satu lagi lah, dari segi efisiensi itu dikatakan tadi besar, hemat dan efektif gitu. Jadi tidak menguras kantong gitu. Oke. Demikian tadi bincang saya di Infoniaga dengan Ibu Sinta dari Persero Dapids selaku Humas dan menjadi PDTN, yaitu Ibu Rika. Nanti insya Allah kita akan jumpa lagi dalam Infoniaga berbicara dengan tema yang lain lagi yang menarik dan tentunya bermanfaat buat masyarakat Tangsel dan sekitarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak. Rakas TV yang tajam, berani dan informatif.